Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Permisi Bu, saya Ayu dari kelas 12. Iya, Ayu. Bagaimana kabarnya, Ayu? Ya, alhamdulillah Bu, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Tapi nampaknya muka kamu hari ini kurang ceria. Kira-kira ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Begini Bu, saya ingin membicarakan sesuatu, tapi Ibu bisa tidak menjaga rahasia ini? Oh iya. Saya tidak mau kalau ada orang lain Oke. yang tahu. Jangan berkonseling dulu. Ya, terima kasih ya, Ibu. Iya. Oke, jadi Ayu mau ceritakan masalahnya. Insya Allah cerita yang Ayu sampaikan ke Ibu nanti akan terjaga kerahasiaannya. Baiklah Ayu, kalau ingin menceritakan masalahnya, sebelum itu kita buat kesepakatan waktu dulu agar proses konseling kita hari ini bisa berjalan efisien dan efektif. Ya, saya setuju Bu. Saya rasa 45 menit itu kayaknya sudah cukup ya untuk saya. Tapi saya minta Ibu janji ya, rahasiakan ini dia. Iya, apapun yang diceritakan Ayu hari ini terjaga kerahasiaannya, hanya diketahui oleh kita berdua saja. Jadi begini Bu, saat ini tuh saya sedang terbebani dengan tugas sekolah saya Bu. Ditambah lagi saya harus remedial di beberapa mata pelajaran yang saya ikuti Bu. Oh ya, Dan saya harus memperbaiki nilai-nilai saya Bu, supaya bisa lulus Bu. kalau boleh tahu, memang berapa banyak mata pelajaran yang harus kamu remedialkan, Ayu? Kira ada 7 mata pelajaran Bu. Jadi mata pelajaran. Kalau boleh Ibu tahu, bagaimana cara belajar kamu pas semester lalu? Jadi dulu itu Bu, saya akui memang saya seringkali menunda-nunda untuk mengerjakan tugas Bu. Saya lebih memilih untuk keluar bermain dengan teman saya, keluar nongkrong, begitu seperti itu Bu. Saya suka membuang-buang waktu dengan teman-teman saya. Oke, jadi intensitas belajar kamu ini menurun karena kamu lebih suka menunda tugas, lebih sering keluar bersama teman-teman ya. Lalu pernah tidak Ayu berpikir kalau misalkan perilakunya Ayu yang suka menunda tugas, lebih sering memilih untuk keluar sama teman-temannya, itu akhirnya dapat mempengaruhi nilai-nilainya Ayu? Ya, iya Bu, saya merasa apa yang saya lakukan dulu itu memang mempengaruhi nilai-nilai saya Bu. Makanya nilai saya sekarang jelek. Ibu bisa mengerti apa yang dirasakan Ayu. Jadi Bu, saya saat ini saya terus merasa menyesal dengan apa yang telah saya lakukan Bu. Nah, perasaan menyesal ini seringkali menghantui saya Bu. Dan saya terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya Bu. Saya telah banyak menghabiskan uang mereka, waktu mereka. Jadi ya saya merasa benar-benar menyesal Bu. Sekarang ini kan Ayu sudah semester akhir, tahun depan Ayu sudah mau untuk melanjutkan kuliah, jadi pasti orang tuanya memiliki harapan yang tinggi untuk Ayu ke depannya. Tapi bagaimana ya Bu, saya sudah mengecewakan orang tua saya Bu. Saya merasa sebaiknya tidak usah melanjutkan S1. Baik Ayu, dari pembicaraan kita tadi ada baiknya jadi kita simpulkan dulu. Ibu simpulkan dulu. Ayu jika sepakat bisa mengaku. Iya Bu. Jadi pertama, Ayu sekarang berada di posisi yang sulit serta dihadapkan dengan perasaan bersalahnya di masa lalu. Kedua, Ayu merasa bahwa tidak sanggup dengan keadaan saat ini, sehingga menyebabkan Ayu
merasa tidak perlu untuk melanjutkan kuliah. Sementara Ayu juga khawatir dengan orang tuanya karena ada harapan yang perlu untuk itu Ayu lakukan. Iya Bu, saya bingung Bu harus bagaimana lagi. Sekarang Ayu boleh mengutarakan perasaannya, hal-hal yang perlu Ayu sampaikan ke ibu. Tapi sekarang kita cara mengutarakannya, Ayu menggunakan kalimat saya bertanggung jawab. Baik Bu, Kalau ibu contohkan seperti ini, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Apa bisa dimengerti Ayu? bisa Bu. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya. Saya merasa nilai saya rendah dan saya harus bertanggung jawab terhadap nilai saya. Dan saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah Ayu, apa hanya itu perasaan yang ingin kamu ungkapkan ke ibu? Ya Bu, hanya itu. Jadi setelah tadi Ayu mengungkapkan perasaannya ditambah dengan kalimat saya bertanggung jawab di belakangnya, apakah ada perubahan yang Ayu rasakan dalam dirinya Ayu? Tidak apa-apa, dibiarkan saja untuk perasaannya lebih tenang dulu. Iya Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri Bu, kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya Bu. Jadi Ayu sudah merasa sadar dengan perasaan-perasaan yang Ayu ingkari selama ini. Iya Bu, saya sadar akan perasaan-perasaan saya yang selama ini saya ingkari. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala hal yang telah saya perbuat. Baiklah Ayu, kalau memang Ayu sudah menyadari perasaannya, apa yang Ayu rasakan sekarang ini? Saya merasa perasaan saya mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari perbuatan saya, kebiasaan saya. Dan saya sadar kalau saya ini telah membuang banyak waktu untuk hanya sekedar bermain Bu. Dan saya telah mengecewakan banyak orang. Baiklah, jadi Ayu sudah menyadari perasaannya mengenai berlakunya Ayu yang selama ini buruk, ditambah tadi dengan penambahan kata kalimat saya bertanggung jawab. Apa itu benar Ayu? Iya benar. Baiklah Ayu, kalau tadi sudah disadari perasaannya Ayu yang menyebabkan hal tersebut terjadi, kira-kira kalau ibu tanya apa solusi yang bisa Ayu tawarkan sehingga Ayu dapat meningkatkan lagi nilai-nilainya? Ya Bu, mungkin kedepannya saya harus lebih mengintrospeksi diri dulu Bu mengenai permasalahan ini, dan saya sadar bahwa saya seringkali menunda-nunda untuk mengerjakan tugas dan lebih memilih bermain bersama teman. Dan mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu, saya harus bisa memanajemen waktu saya antara belajar dan bermain, agar saya bisa menghilangkan kebiasaan saya yang seringkali menunda-nunda itu. Baiklah Ayu, itu solusi yang sangat bagus Ayu. Jika bisa Ayu terapkan dalam dirinya Ayu, sekarang mungkin Ayu bisa fokus untuk hal-hal kedepannya, untuk memperbaiki nilainya agar bisa melanjutkan kuliah dengan nilai yang bagus. Tidak perlu untuk larut-larut terhadap masalah-masalah yang sudah lewat. Jadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Ya Bu, saya sungguh-sungguh akan berusaha Bu. Iya, baiklah Ayu, semoga apa yang Ayu cita-citakan, apa yang menjadi harapan orang tuanya Ayu bisa terwujud. Dan ibu juga ingin menyampaikan bahwa ibu akan selalu memiliki waktu luang untuk Ayu jika masih ingin berkonsultasi dengan ibu. Apa masih ada masalah lain yang perlu Ayu ungkapkan atau Ayu ceritakan kepada ibu? Sepertinya sudah tidak ada Bu.
Mungkin itu saja. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada dan sudah selesai, mungkin konseling kita hari ini bisa kita akhiri. Ya Bu, saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan bisa semangat lagi. Baiklah, syukur kalau itu yang dirasakan oleh Ayu. Ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ayu. Ayo Bu. Mari Bu.